A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi pasti terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah terjadi tidak akan terjadi. Tak ada apapun terjadi kecuali dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Sesungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu untuk terjadi hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Tak ada apapun terjadi di atas muka bumi ini. Bahkan sekedar daun jatuh hingga kedipan matamu kecuali dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa takdir Allah buat saya pada hari ini? Takdir Allah pada saya hari ini, saya datang ke masjid Nur Sufana. Berjumpa denganmu. Pegang asalnya satu mic, jadi pegang 2 mic. Semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk dirimu. Datang jam berapa? Duduk di mana? Sebelah-sebelahmu siapa? Tak ada yang dapat terjadi pada saat ini kepadamu kecuali dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang menjalani takdirnya masing-masing. Tapi ada yang damai dan ridho dengan takdirnya Allah. Ada yang enggak bener jalanin takdirnya Allah, enggak ridho, enggak terima, ngeluh mulu, protes mulu. Disinilah nilai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala terlihat. Nabi Muhammad mengatakan, man radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht. Siapa yang berdamai dan menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima dan ridho kepadanya. Wa malam wa man sakhita, dan siapa yang protes, enggak terima sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala, enggak ridho sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala, falahus sukht, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kemurkaan kepada hamba tersebut. Nilaimu
di sisi Allah tergantung dari seberapa ridho kamu, seberapa damai kamu terhadap takdir yang datang dalam hidupmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan nilai bahagia hidupmu, nilai tenangnya hatimu dalam hidupmu di atas muka bumi ini. Kamu jangan kira kalau duit saya banyak, kalau badan saya sehat, kalau saya nggak mendapatkan ujian, kalau saya nggak ada masalah, maka hidup saya akan tenang, hati saya akan damai. Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu. Nilai tenangmu, nilai damaimu, nilai bahagiamu bukan tentang seberapa manis kamu menjalani kehidupan ini, akan tetapi tentang seberapa ridhomu, seberapa damaimu menjalani setiap takdir yang datang dalam kehidupan meski terkadang pahit terasa. Jangan ngarep hidup seneng terus. Itu mustahil. Mau yang kaya, mau yang kurang kaya, mau yang cantik, mau yang cantiknya nggak kelihatan, mau yang jomblo, mau yang status menikah, mau yang janda, jandanya mau janda cerai, janda mati, bahkan yang anak-anak sekalipun, datangnya permasalahan dalam hidupmu adalah sebuah niscaya, pasti dialami oleh setiap manusia. Allah mengatakan dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat fabasyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh pasti. Itu pakai lam taukid, pakai nun taukid. Yang belajar bahasa Arab ngerti yang saya maksudkan. Pakai double taukid. Taukid itu untuk menguatkan. Jadi artinya, dan sungguh-sungguh pasti kami akan beri ujian kepada setiap anak manusia, kepada kalian semua. Walanabluwannakum bisyai'. Ujiannya adalah sesuatu yang sifatnya sedikit. Orang Arab nyebut syai' itu sesuatu yang sedikit. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan bahwa kamu diberi ujian dalam hidup itu pasti enggak sebanyak kehidupan itu sendiri. Artinya, kalau kamu mau lebih teliti lagi melihat hidupmu, antara ujian yang enggak enak,
sama kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padamu, selalu saja nikmatnya lebih banyak dibandingkan dengan ujiannya. Manisnya selalu lebih banyak daripada pahit getirnya hidupmu. Saya enggak, Ustazah. Hidup saya sengsara mulu. Hidup saya susah mulu. Yakin? Enggak loh. Enggak. Coba kamu ingetin. Antara bisa makan. Yang di belakang kenapa kedengeran? Terus saya mesti gimana? Menurut kamu saya harus apa? Hah? Iya, saya udah lihat. Saya mesti gimana gitu? Allah. Itu yang ada kabelnya mungkin? Coba aja. Kenapa? Allah. Allah. Kedengeran gak yang sekarang? Enggak kedengeran tapi kok bisa nyaut? Allah. Saudariku sekalian, kedengeran? Yang di atas aman? Oke. Oh enggak juga tuh katanya. Aman ya yang di atas ya. Berarti yang di luar ya. Iya. Ini perhatian juga nih buat para panitia. Kalau mau buat acara, pastikan suara sound system dapat terdengar di mana-mana ya. Saya gimana nih? Tapi sesuai dengan temanya. Kita harus berdamai dengan takdir. Baik, bismillah. Coba biar semuanya tenang, jadi insya Allah semuanya kedengeran. Saudariku sekalian, kalau kamu bilang, tapi hidup saya banyakkan susahnya daripada senangnya. Enggak gitu loh. Kalau kamu mau lebih teliti melihat hidupmu, kamu akan tahu bahwa sebenarnya nikmat yang Allah berikan padamu jauh lebih banyak daripada kepahitan-kepahitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidupmu. Sehat ama sakit, lamaan mana? Sehat. Punya duit ama enggak punya duit, seringan mana?
Saya nggak lagi bilang banyak apa dikit ya. Tapi punya duit sama nggak punya duit, seringan mana? Punya. Apalagi kalau kamu bicara tentang dalam seumur hidupmu ini, pernahkah datang waktu di mana Allah tidak memberi kepadamu rezeki makanan? Pernah? Nggak pernah. Sehari semalam kamu nggak makan karena nggak ada makanan yang bisa kamu makan. Pernah? Nggak pernah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah tidak pernah lupa memberikan kepadamu rezeki. Bagaimana mungkin kamu bisa berkata bahwa takdir Allah selalu pahit untukmu? Makanya kalau saya lihat-lihatin, orang yang ngerasa hidupnya sengsara, yang ngerasa hidupnya paling merana setanggerang, yang ngerasa hidupnya paling menderita, gak pernah ada enak-enaknya, itu seringkali bukan karena kenikmatan yang Allah beri terbatas, akan tetapi kurangnya syukur yang ada dalam hatimu, atau terbatasnya keridhaan di dalam hatimu terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidupmu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi masalahnya bukan takdirnya yang kita minta selalu manis dalam hidup kita. Bukan. Sebab selagi kamu hidup di atas muka bumi ini, maka ujian, kepahitan adalah sebuah keniscayaan. Sebagai manusia, kamu pasti akan diuji. Walanabluwannakum, kata Allah. Kami pasti akan memberikan ujian kepada kalian semuanya. Bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Ujian pasti lebih sedikit daripada kenikmatan. Berupa apa aja ujiannya ya Allah? Minal khauf, rasa cemas, rasa khawatir, galau, gelisah, takut, gundah. Bisyai'im minal khauf wal ju', ujian berupa rasa lapar, berupa enggak adanya makanan. Wa naqsin minal amwal, dikurangi hartanya. Wal anfus, dikurangi manusianya. Dikurangi manusianya. Allah. Dikurangi jiwanya. Artinya di antara jenis ujian, dan menurut saya ini salah satu dari ujian paling berat dalam kehidupan, adalah dikurangi manusianya. Orang tua kita meninggal, suami meninggal, bahkan yang paling menyedihkan,
anak meninggal, saudara meninggal, guru meninggal. Dikurangi jiwa atau manusia yang kita sayangi. Ujian berat datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau nggak ada kematian, buminya nggak muat. Betul? Ustazah, kenapa harus ada kematian si Ustazah hidup di dunia? Kan sedih. Saya ditinggal ibu saya, ditinggal suami saya. Kenapa harus ada kematian? Ya biar buminya muat. Gantian. Kalau yang hidup nggak mati, kan nggak muat buminya. Lagian, kalau udah tua kamu nggak mati-mati, bosen juga loh. Kamu tahu nggak? Banyak orang-orang yang sudah sangat tua itu nggak lagi minta panjang umur. Dia bilang, saya udah nggak pengen lagi panjang umur. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, karena semua teman-teman saya sudah meninggal. Masya Allah. Saudariku sekalian, Allah kemudian mengatakan, wal anfusi was samarat. Di antara ujian juga adalah dikuranginya buah-buahan, dikuranginya hasil panen, dijadikan hasil panennya bangkrut, atau usaha yang sedang kita usahakan tidak membuahkan hasil. Bangkrut di sana, enggak berhasil di sini. Salah satu dari jenis ujian yang datang dalam kehidupan. Allah bilang, fabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira untuk yang bisa sabar. Untuk yang bisa sabar. Hari ini kita dapat ujian suara mikrofon. Berikanlah kabar gembira untuk yang bisa sabar. Enggak apa-apa. Yang kedengeran ada pahalanya, yang enggak kedengeran, kamu duduk di majelis pun juga tetap dapat pahalanya. Berkahnya semuanya dapat. Ijabah doanya semuanya dapat. Ampunan yang diturunkan di majelis semuanya dapat. Semoga terhadap berbagai macam ujian yang datang dalam kehidupan, kita mampu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mampu berdamai dalam setiap takdir yang datang dalam kehidupan kita. Insya Ustazah, gimana caranya biar hati lebih mampu berdamai? Terutamanya ketika ujian yang datang dalam kehidupannya adalah sesuatu yang rasanya pahit. Saya kasih tahu. Nomor 1, ingat bahwa ujian adalah niscaya. Bahwa takdir pahit
yang datang dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang pasti datangnya untuk siapapun. Kamu kalau ngeliatin orang, terus kamu pikir, wah dia mah hidupnya enak ya. Kamu mah mending. Ada nih kaum mendang-mending nih. Saudariku sekalian, kalau kamu lihat orang yang menurut kamu kayak hidupnya seneng aja terus gitu. Kayaknya dia tuh gak pernah diuji ya. Kayaknya dia tuh orangnya bahagia aja gitu. Dia pastilah salah satu dari dua orang. Yang pertama, orang yang pandai menyembunyikan luka. Dia pinter aja berpura-pura. Di depan orang kelihatannya kayak iya gitu. Padahal kalau di luar itu sebenarnya enggak gitu. Dia pura-pura aja. Pura-pura tersenyum meskipun hatinya terluka. Bisa begitu? Itu satu gitu ya. Ini bukan pertanyaan. Enggak usah dijawab. Maksud saya kalau ketemu kamu sama orang, kemudian kamu mikir, katanya hidup semua diuji, tapi kok dia seneng aja ya? Misalnya, bisa jadi sebenarnya dia diuji, tapi dia pinter aja di hadapan orang lain berpura-pura. Itu satu. Atau kemungkinan keduanya adalah orang tersebut orang yang telah mampu melewati takdir-takdir buruk, takdir-takdir pahit, dan dia berdamai dengan takdirnya, dan merekalah juara-juaranya. Kamu jangan jadi orang yang pertama. Kamu jangan jadi orang yang pertama. Kalau kamu bilang, kalau ada orang bilang, kamu kok kayaknya seneng aja hidupnya. Kamu gak bilang, ya saya berusaha untuk selalu tersenyum meskipun hati saya menangis. Jangan jadi yang nomor ini. Kamu harus jadi orang yang di atas itu. Yaitu orang-orang yang mampu berdamai dengan takdir. Sehingga mampu melewatinya dengan cara yang terbaiknya. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Karena sekali lagi, yang namanya takdir buruk itu adalah ujian. Yang namanya takdir pahit itu adalah ujian. Dan ujian itu gak mungkin ada orang sekolah ujian tiap hari. Gak mungkin. Pasti banyakkan masa belajarnya nanti datang ujian. Dan ujian itu juga, nih saya kasih tahu. Bu, ujian itu mestinya ganti-ganti. Kalau kamu ngerasa ujian kamu sama terus-terusan, artinya kamu adalah orang yang kena remedial.
Ustazah, saya dari awal nikah sampai 30 tahun ujian saya sama terus-terusan. Apa tuh? Suami yang suka main perempuan. Bu, kalau kamu ngerasa kok ujian saya sama terus-terusan, artinya kamu melewati ujiannya dengan hasil yang kurang memuaskan. Artinya di sisi Allah kamu belum lewat. Artinya di sisi Allah kamu masih harus mengulang. Sebab mestinya ujian tuh ganti-ganti. Halo? Jadi jangan sok-sokan merasa saya kok diuji terus-terusan ya, dan ujian saya kok sama terus-terusan. Maaf, Anda belum berhasil. Kamu belum berhasil. Tak ada siapapun menjalani kehidupan dengan ideal. Tak ada. Bahkan manusia paling mulia di atas muka bumi, bernama Sayyiduna Muhammad, hidupnya penuh dengan ujian. Ditinggal wafat orang-orang yang beliau cinta. Dibenci oleh kaumnya, kemiskinan, bahkan luka-luka di badan, kesakitan, apapun aja, bahkan harus terusir, bahkan harus dilempari orang-orang, bahkan budak dengan batu-batu kerikil. Kurang apa ujiannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngajarin kita bahwa hidup di dunia tak pernah ideal buat siapapun. Jangan berharap hidupmu sempurna. Jangan berharap kamu hidup gak ada sakitnya, gak pernah disebelin orang. Jangan berharap hidup kamu berjalan mulus-mulus aja. Dari kamu lahir sampai kamu mati semuanya berjalan mulus. Gak pernah sakit, gak pernah sulit, gak pernah difitnah, gak pernah dibenci. Gak ada ceritanya teman-teman, gak ada ceritanya. Pasti semuanya harus kamu lewati. Itu adalah keniscayaanmu sebagai seorang manusia. Enggak apa-apa. Diuji tuh enggak apa-apa. Ada masalah tuh enggak apa-apa. Lagi dikasih sakit tuh enggak apa-apa. Lagi melewati masa-masa sulit itu enggak apa-apa. Lagi melewati hari-hari berat itu enggak apa-apa. Kamu hanya perlu melewatinya dengan cara yang paling Allah ridhoi, dengan cara yang paling Allah inginkan, hingga kamu bisa lewat dan kamu keluar dari badai ujian tersebut sebagai seorang pemenang. Insya Allah. Saudaraku sekalian, jadi sekali lagi nggak ada orang nggak diuji, semuanya diuji, semua diuji, dan ujiannya itu datang bahkan sesuai dengan kadar keimanan.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bala muwakkalun bil anbiya, thummal awliya, thummal adna fal adna. Ujian itu paling besarnya datang kepada para nabi, kemudian para wali, kemudian orang-orang soleh, terus sampai ke bawahnya. Semakin tinggi nilainya di sisi Allah, semakin berat pulalah ujiannya. Semakin kecil nilainya di sisi Allah, semakin ringan pulalah ujiannya. Tapi kamu juga jangan minta, iya ya, saya nih kok hidup saya gak pernah diuji. Ya Allah, apakah ini menunjukkan bahwa saya adalah orang yang tidak bernilai? Ya Allah, kalau begitu ujilah saya dengan ujian-ujian yang besar. Belum tentu bisa lewat kamu. Udah Allah itu udah yang paling luar biasa. Tahu kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan memberi ujian, beban di luar batas kemampuan hambanya. Jadi itu yang nomor 1. Ingat, semua diuji. Ingat, tak ada hidup yang ideal. Semua pasti melewati masa-masa takdir yang pahit dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, ingat, apapun yang Allah beri adalah yang terbaik. Kamu gak ngerti, tapi Allah ngerti. Kamu gak paham, tapi Allah paham. Kamu tidak cukup pandai, tapi Allah lah yang maha bijaksana. Teman-teman seriku sekalian, selayak dokter yang handal, Allah terkadang memberikan dalam kehidupan kita kepahitan-kepahitan. Kamu sakit, kamu pun pergi ke dokter. Dokter yang tahu kamu sakit tidak akan memberikan hal-hal yang manis sebagai obatnya. Nih, minimal obat kamu dikasih pil, kamu dikasih sirup, kamu dikasih jamu. Rasanya apa? Pahit. Rasanya pahit. Kamu gak bisa bilang, ya Allah, mengapa engkau begitu kejam memberikan kepadaku kepahitan-kepahitan dalam kehidupan. Itu sama kayak kamu bilang sama dokter, dokter nih sebenarnya lagi ada masalah apa sama saya dokter? Kenapa kok dokter ngasih saya pil-pil pahit? Tentu dokter tersebut akan menjawab, saya memberimu pil pahit karena dengan ilmu saya tahu bahwa di dalam pil pahit ini terdapat obat bagi penyakitmu. Kita nih, kalau hidup kita senang terus-terusan, dari mana kita paham caranya bersabar?
Kalau hidup kamu sehat terus-terusan, seneng terus-terusan, dari mana kamu bisa pengen sama akhirat? Teman-teman saya sekalian, saya kalau lagi sakit, saya ingetin diri saya. Halimah, kamu kayaknya emang terlalu betah di dunia. Makanya sama Allah diingatkan bahwa dunia enggak seseneng ini. Dengan Allah kasih sakit. Begitu sakit, jadinya inget sama akhirat. Begitu sakit, akhirnya jadi pengen sama surga. Akhirnya jadi kangen sama surga. Kalau kamu hidupnya senang terus-terusan, dari mana kamu belajar rasa kepengen surga? Makanya tiap kali dikasih kepahitan, itu adalah cara Allah mengingatkanmu dengan surga. Allah kayak lagi mau bilang, nih, jangan kebetahan sama dunia. Dunia ada sakitnya, dunia ada sulitnya, dunia ada gak enaknya. Entar kalau kamu pengen seneng terus, kalau kamu kepengen sehat terus, tempatnya adanya di surga. Belajar kangen sama surga dengan kita melewati kepahitan-kepahitan di atas muka bumi ini. Kadang-kadang bukan lagi pil pahit yang dikasih, teman-teman. Karena sang dokter paham, wah, ini sakitnya berat. Jadi nggak cukup dengan pil. Harus diapain nih dokter? Suntik. Obatnya udah gak mempan dengan pil pahit. Harus suntik. Ada gak disuntik yang enak? Gak ada. Gak ada. Maka demikianlah Allah berbuat kepada hamba-hambanya yang dicinta. Kamu kalau lagi datang takdir-takdir buruk dalam hidupmu, kamu harus tahu bahwa itu adalah surat cinta yang Allah layangkan dalam hidupmu. Sesekali kamu harus disuntik. Kebaca pesan di HP. Sayang, bulan ini sudah ditransfer. Masalahnya itu adalah HP suami. Kamu kebaca di HP suamimu ada WhatsApp masuk. Sayang, bulan ini sudah ditransfer. Rasanya kayak hati disengat sama binatang berbisa. Rasanya kayak hati lagi kena kesetrum. Saudariku sekalian, tuh dia tuh. Suntikan Allah dalam kehidupan. Karenanya seringkali saya ingatkan kepada para istri, saat kamu tahu bahwa hati suamimu berpaling darimu, itu adalah
tali yang Allah ulurkan untukmu hendak menarikmu kembali kepadanya. Allah kayak lagi mau ngingetin. Tuh kayak lagi dapat WhatsApp dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Hati manusia bisa berpaling darimu. Sebab akulah pemilik cinta yang sejati. Akulah yang tak akan pernah berpaling darimu. Saat aku cinta padamu, aku tak akan berpaling darimu. Allah lagi kirim surat cinta. Berbunyi, liatin. Kalau cintamu untuk manusia, bukankah rasa itu rentan untuk berjumpa dengan kecewa? Sebab hanya cintakulah yang tak akan pernah berujung kecewa. Gimana? Allah kayak lagi nanya, gimana? Nah, gimana? Kalau di dunia orang mencintaimu, kamu mencintainya, tak pernah dikecewakan dengan rasa yang bernama cinta, bagaimana kamu bisa belajar bahwa yang semestinya kamu cintai lebih daripada siapapun dan apapun adalah Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Suntikan-suntikan untuk hatimu, suntikan-suntikan untuk jiwamu. Berat, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi disitulah nilaimu bisa naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kamu akan belajar tentang bagaimana berbekal di dunia untuk menuju ke alam akhirat. Terkadang penyakitnya terlalu berat hingga akhirnya gak cukup pakai pil pahit, gak cukup buat disuntik, harus dioperasi. Lama waktunya, lama pula masa pulihnya, harus turun mesin, kan begitu? Harus disayat-sayat, dibuka-buka, dijahit-jahit. Masya Allah, Masya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, demikian dalam kehidupan. Terkadang ada badai-badai menyerang. Terkadang ada keadaan-keadaan yang rasanya kayak kiamat kamu rasakan. Terkadang ada hal-hal yang begitu berat kamu jalani dalam kehidupan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala membuatmu berhasil melewati berbagai macam ujian dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Kamu kalau berhasil
melewati masa-masa paling gelap dalam hidupmu, masa-masa paling kelabu dalam dirimu, badai-badai besar dalam hidupmu, kamu akan keluar sebagai para pemenang. Semua orang-orang besar yang saya kenal melewati hal-hal berat dalam kehidupan mereka. Ya, sebab hanya badai-badai besar yang akan melahirkan pelayar-pelayar tangguh. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, di usia 10 tahun ayahnya diculik. Hingga berpuluh tahun sesudahnya mereka nggak tahu di mana makam ayahnya berada. Dalam kurun waktu 10-20 tahun mereka bahkan nggak tahu apakah ayahnya masih hidup di dunia ataukah sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian besar dalam kehidupan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang berada dalam masa-masa konflik, tinggal di negara-negara yang dijajah, seperti Palestina sekarang. Mereka adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala sedang dijadikan hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang harus melewati badai dalam kehidupan. Mereka akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Warga Aceh saat kena tsunami, banyak di antara mereka yang Allah haruskan melewati badai kehidupan. Kamu dalam hidupmu terkadang ada yang harus melewati badai dalam kehidupan. Saya nggak tahu, tapi saya rasa mungkin ada sebagian darimu yang saat ini sedang berada dalam badai kehidupan. Tetaplah bertahan. Cobalah berdamai. Rasakanlah kasih sayang Allah dalam dirimu itu. Saudariku sekalian, tahun lalu di bulan-bulan seperti ini saya sedang melewati hari-hari berat. Oleh Allah Subhanahu wa taala saya diberi rasa sakit yang luar biasa sakitnya. Bantalan tulang belakang saya pecah. Dan itu adalah tulang belakang yang kaitannya dengan semua saraf-sarafnya kaki. Sehingga kalau teman-teman ada yang ingat, tahun lalu beberapa majelis harus saya datangi dengan kursi roda. Bukan mau gegayaan. Lagi ngapain juga gegayaan pakai kursi roda. Sebagian majelis sampai dengan bulan-bulan lalu harus saya datangi dengan tongkat yang memang jadi sandaran bagi saya pada masa-masa berbulan sesudah saya melewatinya. Saudaraku sekalian, saya belajar banyak
dari masa-masa sakit tersebut, yang utamanya adalah saya menjadi lebih faham dan mengimani firman Allah Subhanahu wa taala yang terdengar sangat romantis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Saya di masa-masa sakit merasakan indahnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang bahkan tidak saya rasakan di masa-masa sebelum itu. Saya bisa bersama dengan seseorang, suami saya misalnya, di jarak yang hanya beberapa senti dari diri saya. Saya tahu dia sayang sama saya. Akan tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan apapun. Dia tidak merasakan apa yang saya rasakan dan tidak dapat melakukan apapun untuk diri saya. Dia bisa tidur di waktu malam. Sementara saya, jangankan tidur, sekedar untuk mengistirahatkan pikiran, membuat saya lupa terhadap sakit yang sedang saya alami. Saya tidak dapat melakukannya. Membuat saya paham bahwa bahkan diri saya sendiri saja tidak seberapa dekat dengan saya. Tak ada yang dapat saya lakukan untuk saya. Tak ada yang dapat berbuat apapun untuk saya selain Sang Pencipta saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah Allah selalu berkata kepada saya, gimana Halimah? Gimana rasanya? Sakit? Akulah yang membuatmu sakit. Tapi kamu tak perlu khawatir. Sebab akulah pula yang dapat menyembuhkanmu. Aku ada untukmu. Aku ada untukmu. Hanya akulah untukmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka Allah yang paling tahu keadaanmu, paling paham cara untuk menaikkan kelasmu, paling paham, paling mengerti cara untuk membuatmu menjadi hamba-hamba Allah yang kuat keimanannya, yang sehat ruhnya. Untuk itulah Allah mengujimu dengan takdir-takdir pahit dalam hidupmu. Berdamailah, sabarlah, bertahanlah, semua akan lewat. Semua akan lewat. Semua akan berlalu, teman-teman. Tak selamanya
hujan. Pasti ada waktunya hujan reda. Tak selamanya badai. Ada waktunya badainya berhenti. Tungguin. Kalau habis hujan, terkadang akan ada pelangi warna-warni. Tungguin. Gak apa-apa. Waktunya diuji itu gak apa-apa. Sebab dia yang paling tahu. Itu yang harus kamu ingatkan pada dirimu. Hati saya sakit Ustazah, suami yang begitu saya cintai berpaling hati. Tuh, ambil pelajarannya. Rupanya kamu terlalu mencintai makhluk sehingga Allah harus mengujimu dengan rasa bernama kecewa untuk mengingatkanmu bahwa cinta Allah lah yang hakiki, cinta Allah lah yang sejati. Belajarlah untuk mampu melewati ujian ini dengan cara yang paling Allah inginkan. Jadi kalau kamu ketika diuji suami berpaling hati, kamu malah berpikir emang dia doang yang bisa begitu, saya juga. Ya kamu namanya melewati ujian bukan dengan cara yang benar. Kalau kayak gitu, besok-besok kamu bakal diuji lagi dan lagi. Karena kamu masih harus remedial. Suami berpaling hati karena kayaknya saya kurang cantik. Kalau gitu saya mau berangkat ke Korea. Saya mau mancungin hidung. Saya mau tarikin benang. Saya mau sulam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan begitu seharusnya kamu melewati ujian. Kalau kamu jawabnya salah, ya kan harus terus-terusan ngulang. Lewati dengan cara yang terbaik. Bangunlah lebih awal di waktu malam. Sholatlah tahajud. Katakan kepadanya, ya Allah, maafkan hati hambamu yang mencintai makhlukmu lebih daripada cintaku padamu. Ya Allah, kembalikan hatiku padamu. Jangan biarkan hati ini mencintai sesiapapun lebih daripada cintaku padamu. Ya Allah, jika hati seseorang berpaling dariku saja begitu sakitnya, ya Allah, Engkau jangan pernah tinggalkan aku. Ya Allah, Engkau jangan pernah tinggalkan aku. Insya Allah. Jadi cara berdamai dengan takdir. Satu, pahami hidup tempatnya ujian. Tak ada sesiapapun yang hidup di atas muka bumi tanpa diuji. Yang kedua, pahami apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Kemudian yang terakhir, bantulah dengan doa dan takwa sehingga kamu melewatinya dengan bimbingan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jalani perintah-perintah Allah. Tinggalkan larangan-larangan Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, berdamai dengan takdir bisa kamu dapatkan dengan mudah. Hatimu jadi jauh lebih tenang, hatimu jadi jauh lebih damai kalau rahmat Allah senantiasa tercurah untukmu dan kasih sayang serta syafaat Nabi Muhammad tertuju padamu. Karenanya sangat saya sarankan, kalau kamu kepengen hidupmu lebih damai, hatimu lebih tenang, melewati berbagai macam ujian dalam kehidupan, cobalah buat lebih dekat sama Nabi Muhammad. Banyakin baca sholawat. Ustazah, kan takdirnya Allah, urusannya apa sama Nabi Muhammad? Ini saya kasih tahu. Saudaraku sekalian, terkadang takdir-takdir berat yang harus kamu rasakan dalam kehidupan itu semacam ketukan palu dari Hakim yang Maha Agung atas perbuatan dosa yang telah kamu lakukan semasa hidup di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aidikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan karena perbuatan dosa kalian sendiri. Terkadang Allah melihatmu rajin bener bikin dosa. Akhirnya kemudian Allah berikan musibah-musibah, hal-hal berat dalam kehidupanmu. Itu kayak semacam Allah lagi bilang, nih karena dosa-dosa kamu nih, tok, kamu harus menjalani hal-hal berat dalam kehidupanmu. Penjara seminggu, penjara sebulan, misalnya gitu. Kayak gitu. Saudariku sekalian, ketahuilah, dalam persidangan Allah kita punya pembela bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam persidangan kehidupan yang hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala, pembela kita, pengacara kita bernama baginda Nabi besar Muhammad yang telah mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bisa nyampe bahkan kepada pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Syafaat Nabi Muhammad, pembela kita sekalian. Karenanya ketika datang seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya senang banyak bersolawat kepadamu. Berapa solawatku yang aku hadiahkan untukmu? Kata Nabi, terserah kamu. Sepertiga Rasul, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Ini ukfir minas salati alaikam ja'altuhu lak. Saya senang bersolawat padamu, berapa dari solawatku yang aku hadiahkan untukmu. Atau saya senang bersolawat padamu, hai Rasulullah, berapa dari waktu luangku aku gunakan bersolawat padamu. Kata Nabi, terserah kamu. Sepertiga Rasul, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Setengah Rasul, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan fathuluthan, kalau gitu 2/3 wahai Rasul,
Bagus. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idzan falqul. Kalau gitu semua aja Rasulullah. Semua sholawatku aku hadiahkan untukmu, atau semua waktu luangku aku gunakan bersolawat padamu. Nabi Muhammad menjawab, idzan tukfahamuk wa tughfar dzambuk. Jika itu kamu lakukan, ketahuilah akan terangkatlah seluruh bebanmu. Akan terangkatlah seluruh susahmu. Dan akan terampunilah seluruh dosa. Sebab Nabi Muhammad adalah pengacara paling handal bagi kita umatnya. Pembela paling sayang bagi kita umatnya. Ketika kamu mendekati beliau, ketika kamu banyak bersolawat kepada beliau, maka takdir-takdir buruk yang datang dalam kehidupanmu akan dengan ringan kamu melewatinya, atau akan lebih ringan kamu melewatinya. Yuk, 3 hal itu inget-ingetin terus. Untukmu yang saat ini sedang berada dalam masa-masa berat. Untukmu yang saat ini sedang berada dalam ujian-ujian yang kamu rasakan tak ringan. Untukmu yang sedang terluka, untukmu yang sedang bombardir dengan berbagai macam badai-badai dalam kehidupan, ingatkan hatimu bahwa hidup memang harus begitu. Tak pernah ada siapapun menjalani kehidupannya senang terus-terusan. Dan ingatlah bahwa ujian yang datang dalam hidupmu adalah cara Allah untuk menaikkan derajatmu. Cara Allah untuk menyembuhkanmu dari berbagai penyakit-penyakit yang datang dalam keimananmu, untuk menjadikan imanmu lebih kuat, untuk menjadikan agamamu lebih sehat, untuk menjadikan hatimu menjadi hati yang kokoh. Hingga nanti ketika datang waktumu kembali kepadanya, kamu datang padanya sebagai peraih husnul khatimah. Hingga datang waktunya kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membentangkan pintu rahmatnya lebar-lebar untukmu. Sebab kamu telah menjadi hamba yang mampu melewati ujian dengan cara yang paling dia inginkan. Kamu telah menjadi hamba yang masuk dalam daftar hamba-hamba tercinta dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, untukmu yang sedang berada dalam ujian, mendekatlah kepada Sang Pembela, bersolawatlah padanya, dekatkan hatimu padanya. Dia tak akan membiarkanmu melewati badai ujian sendirian. Dia akan membelamu. Dia akan menolongmu dengan syafaatnya. Tengadah tangannya membuatmu lebih ringan.
melewati berbagai ujian dalam kehidupan. Doa-doanya kepada Allah lebih mustajab. Maka jadilah kamu sebagai seseorang yang ada namanya dalam tengadah tangannya. Dengan cara jadikan namanya selalu ada dalam lisanmu dengan kamu rajin bersolawat padanya. 3 hal itu kalau kamu ingat, 3 hal itu kalau terus-terusan ada dalam dirimu, maka lihat bagaimana ujian dalam kehidupan sepahit apapun akan kamu lewati dengan cara yang paling benar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratur rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa sih artinya hijrah? Hijrah itu artinya pindah. Pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Diwajibkan untuk hijrah dari keadaan yang buruk menuju kepada keadaan yang baik. Kamu kalau ingin di hari akhirat nanti menuju ke surga, maka dari mulai sekarang pastikan jika sebelumnya kamu masih mengarahkan langkah menuju selain surga, kamu sudah harus memastikan langkah putar balik menuju surga. Maka saya akan sampaikan padamu beberapa pesan. Saya mau sampaikan 3 pesan aja terkait hijrah kita dalam kehidupan ini, sehingga mudah-mudahan semuanya dari dunia menuju surga, dari kehidupan di dunia ini hidup dalam keadaan bahagia, amin, sampai mati husnul khotimah, di akhirat nanti masuk surga. Sekali lagi mudah-mudahan hidup kita di dunia bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Kalau kamu pengen ketiganya, hidup bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat menuju surga, nih saya kasih tahu 3 pesan saya. Yang pertama, bagusin niat. Apapun yang kamu lakukan, siapapun kamu, dan apapun yang kamu lakukan baru benar-benar bermakna apabila niatnya bagus. Katanya Imamul Haddad, man saluhat niyatuhu saluhat a'maluhu la mahala. Orang kalau niatnya bagus,
perbuatannya bakalan bagus, pasti. Wa man sa'at niyatuhu sa'at a'maluhu la mahala. Dan kalau niatnya jelek, perbuatannya bakalan jelek. Wa in kanat fi suratihi hasanah, walaupun kelihatannya kayaknya bagus. Kalau udah niatnya nggak bagus, bakalan perbuatannya juga nggak bagus. Kayak ada tuh berapa tahun yang lalu mau pemilihan anggota dewan, nyumbang karpet masjid biar dipilih. Nyumbang karpet masjid, perbuatan bagus apa nggak bagus? Niatnya biar dipilih, bagus apa nggak bagus? Saudaraku sekalian, ternyata abisnya pemilihan dia nggak kepilih, karpetnya diambil lagi. Masjidnya nggak punya karpet, kesian. Ada lagi nyumbang pintu masjid, ternyata nggak kepilih juga. Habis selesai pemilihan, pintunya diambil lagi, masjidnya jadi nggak punya. Masya Allah. Perbuatan sebaik apapun, niatnya harus bagus. Kamu di rumah biasakan punya niatan-niatan yang bagus. Ibu biasa masakin buat anaknya kan? Kalau masak niatnya yang bagus, Bu. Dan jangan lupa niat. Jangan asal masak aja. Ya Allah, saya niat masak buat anak dan suami, biar kami semuanya makan makanan yang sehat, sehingga bisa jadi sebab kami menjadi kuat beribadah kepadamu ya Allah. Sambil niat, ya Allah, jadikanlah makanan ini sebagai makanan yang membawa kebaikan, banyak membawa kebaikan bagi diri-diri kami dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Jangan salah, Bu. Saya dulu waktu sekolah SD, waktu saya kecil, segini, kecil, biar begini saya pernah kecil juga loh, Bu. Saya waktu sekolah SD itu, zaman saya kecil, selalu saja juara kelas dan tidak pernah merasa kesulitan untuk belajar. Saya mudah untuk masuk pelajaran-pelajaran yang diberikan. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, saya akan cium tangan abah saya, cium tangan umi saya, kemudian abah saya akan pegang ubun-ubun kepala saya. Beliau kemudian berdoa, barakallahu fik. Disebul ubun-ubun kepala saya. Saya dulu meyakini bahwasanya apa yang dikerjakan abah saya membuat otak saya encer, sehingga saya lebih mudah mendapatkan pelajaran-pelajaran dan memahami ilmu yang saya dapat di sekolah. Jadi kalau ada teman yang nanya, kok kamu pinter sih? Jawaban saya, iya, karena saya disebul sama abah saya. Didoakan sama abah saya, beliau meniup ubun-ubun kepala saya sambil berdoa, barakallahu fik. Semoga Allah memberkahimu, nak.
Saya dulu punya keyakinan itu yang membuat saya jadi cerdas. Dulu itu keyakinan saya tanpa tahu kebenarannya. Tapi ketika dewasa saya tahu bahwa ternyata hal yang seperti itu memang berpengaruh bagi saya, sebab otak ini terdiri dari cairan, dan cairan tubuh kalau disampaikan kalimat-kalimat yang baik, apalagi doa-doa yang indah, ia akan menjadi cairan yang indah pula. Molekul-molekulnya, sel-sel dalam air tersebut akan membentuk bentuk-bentuk yang sangat indah dan menjadi kekuatan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi para guru yang kepengen santri-santrinya, pelajar-pelajarnya pada pinter-pinter, jangan suka ngomel. Para ibu yang kepengen anakmu cerdas-cerdas, jangan suka marah-marah. Apalagi marah-marahnya sambil masak. Masakanmu itu semuanya cairan. Cairan tersebut, air tersebut, kalau kamu marah-marah, ia akan jadi sesuatu yang rusak, masuk ke dalam tubuh anak-anakmu, merusak otak, merusak kesehatan, merusak hati, merusak anggota tubuh. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam salah satu kitabnya, siapa yang sepanjang harinya kepengen bagus, awalilah pagi hari dengan bacaan dan ucapan-ucapan yang bagus. Bu, jadi kalau lagi masak, niatnya yang bagus, baca doa dan harapan-harapan yang bagus, insya. Ibu-ibu sekalian, saya jarang nyikat kamar mandi karena saya malas, dan karena biasanya ada yang nyikatkan kamar mandi saya. Tapi kalau saya sedang nyikat kamar mandi, saya akan nyikat kamar mandi sekaligus dengan niatan-niatan. Saya bilang, ya Allah, saya hanya bisa membersihkan kamar mandi. Yang bisa membersihkan hati saya hanya Engkau yang dapat melakukannya. Ya Allah, saya hanya bisa membersihkan dinding-dinding kamar mandi, lantai-lantai kamar mandi, toilet-toiletnya. Tapi yang dapat membersihkan saya dari dosa-dosa hanya Engkau ya Allah yang dapat melakukannya. Kamar mandi kalau nggak digosok, kalau nggak dibersihkan, begitu menjijikkan. Demikian pula dengan hati kita, jiwa kita, kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, hati kita dapat menjadi tempat yang begitu menjijikkan juga. Jangan sampai hatimu menjadi tempat yang menjijikkan. Bu, sambil nyapu niatnya yang bagus. Ya Allah, saya sapu ruangan rumah saya. Sapukanlah pikiran-pikiran kotor dari pikiran saya. Sapukanlah sampah-sampah yang memenuhi ruang hati saya. Kalau kamu pagi-pagi buka horden, buka jendela, kamu bilang sama Allah, ya Allah, yang saya lakukan hanya bisa buka jendela, sehingga udara di luar bisa masuk ke dalam rumah,
Saya minta kepadamu ya Allah, bukakanlah hati kami sehingga rahmat-Mu mudah untuk masuk ke dalam hati kami. Niat dengan niat-niat yang bagus. Insya Allah. Itu untuk hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Apalagi hal-hal besar yang kamu lakukan dalam kehidupan. Adik-adik yang pengen kawin, kalau kamu kawin, jangan niat cuman biar seneng, apalagi cuman sekedar biar bisa jawabin omongan tetangga yang suka nanya, kapan kawin? Tuh temen-temennya udah pada gendong anak. Kalau kamu bingung jawabnya, saya ajarin. Jodoh, rezeki, ajal yang punya Allah, adanya di tangan, dalam genggaman, dalam takdir. Jadi kalau kamu terus-terusan ditanya, kamu kapan kawin? Kapan kawin? Jawab aja, kalau tante kapan mati? Jodoh aja sama aja deh. Sama-sama gak ada yang tahu. Hati-hati jagain mulut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan suka nanya sama orang yang habis kawin, kamu kapan punya anak? Emang dia tahu? Enggak tahu. Enggak tahu ibu-ibu sekalian. Karenanya enggak usah nambahin bingungnya orang. Kita belajar untuk bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, insya Allah. Nah, kalau kamu kawin, niatnya yang bagus. Niat buat memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dan milikilah anak yang banyak, sebab aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di akhirat nanti. Kalau nikah, niat yang bagus, niat mengerjakan perintah Allah, niat memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang enggan terhadap sunnahku, dia tidak termasuk bagian dari kelompokku. Jadi yang nikah niatnya harus bagus. Kalau kamu tahu kamu hamil, mulai mengandung anakmu, niat yang bagus. Ya Allah, aku niat menjadikan anak yang sedang aku kandung ini, ya Allah, sebagai hamba yang ahli ibadah kepadamu. Ya Allah, saya berusaha untuk menjalankan kewajiban saya sebagai hamba-Mu. Saya niat untuk menjadikan yang ada dalam kandungan saya sebagai umat Nabi Muhammad yang soleh atau soleha. Gitu, niatkan. Demikian pula kalau kamu ngajar, kalau kamu belajar, apapun aja yang kamu lakukan. Nih sekarang niat hadir di majelis ini, jangan cuma sekedar
pengen tahu mukanya Ustazah Halimah kayak apaan sih? Ustazah yang suka viral di TikTok itu loh, yang gak pernah kelihatan mukanya, kelihatan kursinya doang. So ikut sekalian saya muliakan, gak cukup sebagai niat-niat yang bagus, mesti dinaikin niatnya. Pengen belajar jadi hamba Allah yang tahu apa yang harus dilakukan. Pengen kumpul-kumpul dengan banyak perempuan-perempuan solehah, biar saya juga ketularan jadi hamba Allah yang solehah. Kepengen belajar dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengen punya ilmu yang punya sambungan langsung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimanapun saya belajar di pondok-pondok pesantren yang para pengajarnya adalah orang-orang yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termasuk urusan niat ini, bagusin niat ini adalah sesuatu hal yang sangat dipentingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam urusan, termasuk dalam urusan hijrah. Sebab ternyata ketika Nabi Muhammad hijrah, umat Islam hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, enggak semuanya kepengen untuk hidup di Madinah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat agama Islam secara kafah, secara sempurna. Enggak semuanya punya niat begitu. Ada juga kerja di Mekah enggak nguntungin, ikutan hijrah kali-kali. Kalau buka toko nih di Madinah, siapa tahu nih bisa untung. Ada lagi hijrah ikutan berangkat ke Madinah. Karena saya dengar-dengar cewek yang saya naksir berangkat hijrah ke Madinah. Namanya Ummu Gais. Dia pun kemudian berangkat bukan karena kepengen sama Nabi Muhammad, tinggal bersama dengan Nabi Muhammad di Madinah, menjalankan agama Islam dengan sempurna bersama dengan orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu baginda Nabi Muhammad alaihissalam, yang diturunkan ajaran Islam, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Akan tetapi dia kepengen bisa menikahi perempuan bernama Ummu Gais. Maka mereka pun mengadu kepada Nabi Muhammad alaihissalam, ya Rasulullah, laisa kulluna man yuhajir ibtigha'a mardatillah. Wahai Rasul, enggak semuanya kami yang hijrah ini karena kepengen ridhonya Allah atau karena kepengen untuk bisa hidup denganmu, wahai Rasulullah. Ada Rasul yang hijrahnya karena pengen dapetin dunia, pengen bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, pengen bisa dapat penghasilan yang lebih menguntungkan. Ada juga Rasul yang hijrahnya karena kepengen bisa kawin sama Ummu Gais. Itu gimana Rasul? Sama apa enggak nih kita pahalanya? Sama apa enggak hasilnya? Sama apa enggak buahnya? Nabi Muhammad menjawab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.